Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bowalemo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Yuliana Laima dari TK Negeri Pembina Kecamatan Dulupi, dan di sebelah kanan saya Niwayan Srinadi dari TKN Negeri 09 Mentari Wonosari. Dan di sebelah kiri saya Irmawati Hipi dari TKN 06 Ruai Mekar Wonosari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Irma, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bunda Yuli, kabarnya alhamdulillah baik Bu. Nah baiklah Bu, sebelum coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot? Atau juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, saya masuk pada pertanyaan pertama ya Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini Bu? Baik Bu Yuli, kompetensi yang saya ingin kembangkan yang pertama adalah presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi ini? Ya, yang saya kembangkan dalam proses spesifik yang dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya, yang saya inginkan coaching hari ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Nah, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bunda Niwayan, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Irma, kabar baik Bu Irma. Oke Bu Niwayan, ada yang mau disampaikan atau diceritakan Bu? Ya Bu, betul sekali ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Irma. Oh iya, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya. Mungkin hanya 15 atau 20 menit saja kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang akan disampaikan Bu? Begini Ibu, terkait rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Cara menyampaikan pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, padahal kan kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat. Akan tetapi guru-gurunya di sekolah tidak mau terjadi perubahan, hanya menggunakan metode ceramah. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu Bu. Ya, saya garis bawahi ya Bunda Niwayan ya. Berarti permasalahannya Ibu Niwayan sekarang ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu? Ya Bu, betul sekali. Pembelajarannya kurang bervariatif, media kurang menarik, dan pembelajarannya masih menggunakan metode lama. Oke. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran yang bervariatif. Selain itu, apakah ada strategi yang mungkin Ibu terapkan di sekolah? Atau teman-teman yang bisa nyaman dengan yang disampaikan? Yang saya inginkan adanya perubahan, misalnya dalam hal metode atau pembelajarannya yang bervariatif dan menarik, misalnya menggunakan video pembelajaran interaktif atau menggunakan slide saat pembelajaran yang lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah tanpa media apapun Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode bervariasi
atau media yang menarik, apa bisa dikatakan sudah kondisi yang ideal? Kira-kira yang di sekolah Ibu sudah sampai di level berapa? Kira-kira masih di tahap level 5, Bu. Berarti di kondisi sekarang ini Ibu masih di tingkat level 5 ya. Agar terlihat lebih ada perubahan ke level yang tingkat itu seperti apa, Bu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 karena untuk sampai ke tingkat lebih tinggi memang agak sulit, Bu. Karena guru-gurunya kebanyakan sudah senior. Oke, kira-kira usaha apa yang dilakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana yang saya perbuat, tapi mungkin saya ingin memerlukan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru. Oke, kira-kira selain itu ada yang strategi yang Ibu lakukan diterapkan di sekolah? Saya coba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan seperti workshop, pelatihan-pelatihan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru. Untuk saat ini apa yang direalisasikan oleh Ibu Niwayan dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Untuk saat ini mengikuti pelatihan, persiapan yang matang, memiliki rekan sejawat yang sudah berpengalaman. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu bisa dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara melakukan perubahan dengan kegiatan pendampingan individu dan pelatihan-pelatihan. Oke, alhamdulillah Bu Niwayan ya sudah mendapatkan gambaran tentang menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif dan menarik. Saya tunggu perkembangannya ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya dan semoga bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Iya, terima kasih Bu Niwayan. Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam Bunda Yuli. Baiklah Bu, tadi Ibu kan sudah melakukan coaching ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal masa observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini Bu, saya sudah melakukan dengan alur peta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dengan menunjukkan solusi-solusi. Oke Bu, tadi proses coaching Bu sudah bekerja dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Niwayan sehingga Ibu Niwayan bisa menemukan solusi dari pertanyaannya. Dan juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Ya, saya lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Bu, semoga kita kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Amin. Terima kasih. Iya Bu. Assalamualaikum Bunda Niwayan, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Irma, kabar baik Bu. Ya, sebelum coaching hari ini saya membutuhkan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang bentuk penilaian kita hari ini. Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan bentuk penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Oke. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, saya masuk pada pertanyaan pertama ya Bu. Yang pertama, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu, kompetensi apa yang
akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama present, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah sekarang potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang jadi observasi? Yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melanjutkan coachingnya kepada coaching. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Yuli, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar baik. Bu Yuli, ada yang mau disampaikan atau diceritakan Bu? Iya Bu, betul sekali ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh, tadi apa yang Kita tidak memiliki waktu banyak Bu, ya. Mungkin hanya 15 sampai 20 menit kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira apa yang akan disampaikan. Begini Bu, terkait rekan guru saya yang ada di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Cara menyampaikan pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah. Padahal kan kita ketahui bersama perkembangan zaman sekarang semakin canggih dan teknologi pembelajaran pun semakin pesat. Akan tetapi guru-gurunya yang ada di sekolah tidak mau terjadi perubahan, hanya menggunakan metode ceramah saja. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif dan tidak menarik. Saya garis bawahi, berarti permasalahan Ibu Yuli adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Pembelajarannya kurang bervariatif, media kurang menarik, dan pembelajarannya masih menggunakan metode lama. Ya. Berarti yang Ibu Yuli harapkan ini adalah adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan Ibu harapkan? Yang saya inginkan adanya perubahan misalnya dalam hal metode atau media pembelajaran yang bervariatif dan menarik, misalnya menggunakan video pembelajaran interaktif atau menggunakan slide saat pembelajaran. Itu sudah lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah tanpa media apapun Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariatif atau metode yang menarik itu bisa dikatakan kondisi yang ideal. Kira-kira sekolah Ibu ada di level berapa? Kira-kira sekolah saya itu masih di tahap level 5 Bu. Berarti di kondisi sekarang ini kira-kira bisa ditingkatkan di level berapa agar terlihat adanya perubahan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7, karena untuk sampai ke tingkat tinggi memang agak sulit karena guru-gurunya kebanyakan sudah guru yang senior Bu. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana yang saya perbuat, tapi mungkin saya ingin memerlukan pendampingan individu antara saya dan rekan guru yang ada di sekolah. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu yang nyaman dengan itu Ibu sampaikan? Saya coba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan seperti workshop, pelatihan. Untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah. Kira-kira untuk saat ini apa yang direalisasikan oleh Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Mungkin untuk saat ini kami akan mengikuti pelatihan dengan persiapan yang matang, memiliki rekan sejawat yang sudah berpengalaman. Oke Bu Yuli, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran bagaimana cara melakukan perubahan dengan kegiatan pendampingan individu atau pelatihan-pelatihan. Sebenarnya Bu Yuli saat ini mendapatkan gambaran tentang
menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif dan menarik hingga perkembangan ibu. Iya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesahnya saya, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ke depannya. Iya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Niwayan. Waalaikumsalam Bu Irma. Bu Niwayan sudah melakukan coaching ya. Sebelum penutup ya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal tentang masa observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menumbuhkan solusi-solusi. Oke Bu, tadi proses coaching Bu Niwayan sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Wayan sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bunda Yuli, sehingga Bu Yuli bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga coaching juga sudah dilakukan pada prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Saya lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Ibu Niwayan, semoga kita kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Ya Bu. Wabarakatuh Ibu Yuli. Waalaikumsalam Ibu Niwayan. Apa kabar hari ini Ibu Yuli? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu Niwayan bagaimana kabarnya Bu? Saya kabar baik juga Ibu Yuli. Oke. Sebelum coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Bu, pada coaching kita kali ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari coachee. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, saya masuk pada pertanyaan yang pertama Bu Yulia. Iya Bu, silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya baiklah Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya baik, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dan dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke, baiklah Bu, demikian dulu pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya kepada coaching. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Irma, apa kabar Bu hari ini? Waalaikumsalam Bunda Yuli. Alhamdulillah kabarnya hari ini baik Bu. Nah Ibu Irma, apa nih yang ingin Ibu Irma bicarakan hari ini?
Begini Bu, saya ingin bercerita tentang ketidakaktifan murid saya yang ada di sekolah. Jadi akhir-akhir ini murid-murid saya di sekolah itu kurang aktif masuk sekolah Bu. Dari 21 murid, hanya ada 9 yang masuk sekolah. Kadang cuma 7 murid saja yang hadir. Oh, jadi Ibu ingin berdiskusi tentang murid yang kurang aktif masuk sekolah ya Bu. Dari pembicaraan kita sekarang, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusinya Bu, bagaimana caranya agar murid-murid saya ini bisa aktif lagi masuk sekolah seperti biasanya. Jadi bingung saya Bu dengan situasi seperti ini. Ibu bisa menceritakan lebih jauh solusi seperti apa yang Ibu maksud? Ya, jadi begini Bu, akhir-akhir ini murid-murid saya di sekolah sedikit Bu yang aktif masuk sekolah. Paling banyak dalam satu hari itu cuma sekitar 6 orang, padahal jumlah murid saya itu sekitar 21 orang Bu. Menurut Ibu, apa ya yang mempengaruhi hal tersebut? Ya, menurut saya sih mungkin karena orang tuanya sibuk di lahan, karena sebagian besar orang tua murid dari saya itu menurut saya sih Bu, mungkin orang tuanya sibuk di lahan karena sebagian besar murid saya itu anak petani, apalagi sekarang sudah musim hujan, jadi banyak para petani yang aktifnya di lahan. Jadi orang tuanya tidak sempat untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, sekarang situasi yang seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, yang jelas Bu, saya ingin situasi yang seperti biasa Bu. Ada murid yang datang ke sekolah, beraktivitas kembali seperti biasa. Dan tentunya yang membuat saya semangat juga berada di sekolah dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, menurut Ibu, apa yang bisa membuat itu terwujud ya? Mungkin saya akan menghubungi orang tua murid untuk berkonsultasi, berdiskusi tentang kehadiran murid di sekolah Bu. Ya, iya Bu. Jadi sekarang rencana Ibu ke depannya seperti apa ya? Saya akan menghubungi orang tua murid lewat HP, menanyakan kepada orang tua kira-kira apa mereka punya waktu ya di rumah untuk diajak diskusi tentang kehadiran murid di sekolah Bu. Ide bagus itu Bu. Kira-kira Ibu akan mulainya dari mana? Ya, saya akan berkolaborasi langsung dengan kepala sekolah, rekan sejawat di sekolah. Mungkin akan menghubungi orang tua murid melalui yang punya waktu sebentar untuk berkumpul di salah satu rumah orang tua untuk mendiskusikan kehadiran murid bersama orang tua. Ini tetap bisa hadir di sekolah seperti biasanya tanpa mengganggu aktivitas orang tua di lahan. Ya, apa ada lagi hal-hal yang ingin Ibu lakukan untuk mendapat solusinya? Ya, saya menyampaikan alternatif lainnya Bu. Saya akan mencari ide, membuat media permainan yang menyenangkan buat anak dan bisa membuat mereka rindu akan sekolah agar mereka bersemangat lagi untuk datang ke sekolah dan mereka akan merasa betah berada di sekolah. Jadi mereka akan bermain dengan media pembelajaran yang bervariasi disiapkan sehingga orang tua bisa menunggu jemputan mereka terlambat dan menjemput mereka karena pekerjaan orang tua yang tidak bisa ditinggalkan di lahan. Wah, menarik sekali Bu. Target capaiannya kapan ya Bu? Saya akan usahakan dalam seminggu ke depan Bu, akan menindaklanjuti apa yang telah saya rencanakan. Nah, selanjutnya dukungan apa yang Ibu butuhkan selama melaksanakan rencana ini? Ya, yang pastinya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentunya dari orang tua murid itu sendiri. Saya akan mengajak mereka untuk berkolaborasi dan menindaklanjuti rencana yang telah saya rencanakan. Oke, baiklah Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini ya? Saya merasa jalan lebih jelas begitu Bu. Saya lebih bersemangat untuk menjalani rencana saya. Saya jadi memiliki gambaran rencana dari murid-murid yang kurang aktif masuk sekolah lagi. Wah, selamat ya Bu, sudah memiliki gambaran yang lebih jelas untuk rencana Ibu ke depannya seperti apa. Ya. Siap Bu, terima kasih atas spornya dan waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bu. Mari kita kembali beraktivitas lagi ya. Siap Bu, saya ucapkan terima kasih. Iya Ibu Irma. Assalamualaikum Ibu Yuli.
Waalaikumsalam Ibu. Bu Yuli sudah melakukan coaching ya? Iya Ibu tadi. Sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa hal masa observasi tadi. Iya Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya baiklah Bu, di coaching ini saya sudah melakukannya dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang ingin didapatkan oleh coach. Oke Bu, tadi proses coaching Ibu Yuli sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bunda Yuli juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Irma sehingga Ibu Irma bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, saya ingin lebih memahami lagi proses tirta ini sehingga saya dapat melakukan coaching lebih banyak lagi ke depannya Bu. Oke. Semoga kita ke depannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini.